Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan bagaimana cara produk pasar lokal beradaptasi di pasar internasional. Tugas ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester praktek asesmen pasar. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok. Saya Nasya Isbahidayah. Saya Egista. Saya Nea Amanda. Saya Silviana Bello. Saya Tasya Sagita. Oke, langsung saja masuk yang pertama, ada apa itu adaptasi produk? Jadi adaptasi produk ini merupakan penyesuaian standar sebuah produk untuk memenuhi kondisi, kebutuhan atau selera pembeli maupun konsumen akhir produk, khususnya di pasar luar negeri. Pasar internasional ini menjadi sebuah tempat di mana barang dan jasa diperjualbelikan antar berbagai negara. Pasar internasional juga dapat berbentuk fisik atau berbentuk virtual. Selain itu, pasar internasional memainkan peran krusial dalam ekonomi global karena memungkinkan suatu perusahaan untuk memperoleh bahan baku dan sumber daya produksi lainnya dengan biaya yang lebih rendah, memperluas pasar mereka, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, pasar internasional juga mendorong persaingan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi global. Nah, dalam era globalisasi yang semakin maju, adaptasi lokal ke pasar internasional menjadi cara penting bagi negara-negara untuk memperluas pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi, yang pertama ada memenuhi preferensi lokal. Dengan mengadaptasi produk dan strategi pemasaran, perusahaan dapat memenuhi preferensi dan kebutuhan konsumen lokal. Ini dapat meningkatkan daya tarik produk dan memperoleh kepercayaan konsumen. Yang kedua, mengembangkan hubungan lokal. Jadi, penyesuaian produk dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan distributor, pengecer, dan pemangku kepentingan lokal lainnya, memperkuat jaringan bisnis. Yang terakhir ada pemenuhan regulasi lokal. Setiap negara memiliki regulasi dan standar yang berbeda. Dengan melakukan adaptasi, perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka mematuhi aturan-aturan ini. Next. Oke, selanjutnya adaptasi produk lokal untuk pasar internasional memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, perbedaan budaya. Kedua, ekonomi atau tingkat pendapatan konsumen. Yang ketiga, regulasi dan hukum. Yang keempat adalah iklim dan geografi. Next. Oke, yang pertama itu ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu nilai dan norma. Hindari elemen produk yang menyinggung atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Contoh, iklan yang menampilkan wanita berpakaian terbuka mungkin tidak diterima di budaya yang konservatif. Yang kedua adalah budaya populer. Ikuti tren budaya populer di pasar sasaran. Gunakan referensi budaya populer dalam memasarkan produk. Contohnya, bekerja sama dengan influencer lokal untuk mempromosikan produk Anda. Yang ketiga yaitu simbol dan warna. Perhatikan makna simbol dan warna dalam budaya yang berbeda. Hindari penggunaan simbol atau warna yang mungkin memiliki konotasi negatif. Contohnya, warna putih melambangkan kematian di beberapa budaya, sedangkan di budaya lain melambangkan kemurnian. Yang keempat, ada bahasa dan komunikasi, dan yang kelima, gaya hidup dan kebiasaan. Next. Yang selanjutnya yaitu regulasi dan hukum. Yang pertama ada standar keamanan dan kualitas. Pastikan produk Anda memenuhi semua standar keamanan dan kualitas yang berlaku di pasar sasaran. Dapatkan sertifikasi yang diperlukan dari otoritas terkait. Yang kedua ada persyaratan pelabelan. Patuhi semua peraturan terkait pelabelan produk, termasuk informasi bahan, petunjuk penggunaan, dan peringatan. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen lokal. Contoh, daftar bahan harus mencantumkan semua alergen potensial. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual. Lindungi hak kekayaan intelektual Anda di pasar sasaran dengan mendaftarkan paten, merek dagang, dan hak cipta. Lakukan riset untuk menghindari pelanggaran hak cipta atau merek dagang pihak lain. Contoh, daftarkan logo dan nama merek Anda di pasar sasaran. Yang keempat ada perizinan dan lisensi, dan yang kelima hukum perlindungan konsumen. Next. Yang selanjutnya yaitu iklim dan geografi. Yang pertama ada kondisi cuaca. Pertimbangkan kondisi cuaca di pasar sasaran saat merancang dan menguji produk yang mungkin perlu disesuaikan untuk menahan suhu ekstrim, kelembapan tinggi, atau kondisi cuaca lainnya. Yang kedua ada kebutuhan musiman. Pertimbangkan kebutuhan musiman konsumen di pasar sasaran. Sesuaikan produk dan strategi pemasaran Anda dengan musim dan acara lokal. Contohnya, produk pakaian musim dingin mungkin lebih laris di negara-negara dengan iklim dingin. Yang ketiga yaitu aksesibilitas. Pastikan produk Anda dapat diakses oleh konsumen di pasar sasaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti infrastruktur transportasi, kondisi geografis, dan kebutuhan penyandang disabilitas. Yang keempat, budaya lokal, dan yang kelima, landscape dan medan. Next. Ekonomi atau tingkat pendapatan konsumen. Yang pertama ada daya beli. Pertimbangkan daya beli konsumen di pasar sasaran. Tetapkan harga produk yang sesuai dengan kemampuan finansial konsumen lokal. Yang kedua ada strategi penetapan harga. Kembangkan strategi penetapan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen di pasar sasaran. Pertimbangan faktor-faktor seperti biaya produksi, harga pesaing, dan sensitivitas harga konsumen. Contohnya, tawarkan diskon atau paket bundling untuk produk yang lebih mahal. Yang ketiga ada promosi dan iklan. Pilih strategi promosi dan periklanan yang tepat untuk menjangkau konsumen di pasar sasaran. Yang keempat ada segmentasi pendapatan, dan yang kelima kebiasaan berbelanja. Next. Selanjutnya ada penelitian pasar. Meneliti pasar membantu perusahaan memahami
preferensi, kebutuhan, dan kebiasaan konsumen, sehingga dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar lebih relevan dan menarik. Selain itu, penelitian pasar juga mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan tantangan seperti persaingan dari merek lokal atau perubahan tren konsumen. Untuk memasuki pasar baru, perusahaan ini sebaiknya menggabungkan metode penelitian seperti survei, wawancara, dan studi lapangan. Next. Selanjutnya ada contoh perusahaan sukses dalam adaptasi produk, yaitu Indomie. Indomie adalah salah satu merek mie instan terkemuka yang diproduksi oleh PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini telah memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar yang berbeda di berbagai negara. Indomie ini diekspor ke lebih 100 negara di seluruh dunia, termasuk Nigeria. Next. Nah, strategi pemasaran dari Indomie itu yang pertama, Indomie ini meluncurkan varian rasa seperti Oriental, fried noodles, dan chicken pepper soup yang populer di kalangan konsumen Nigeria. Terus yang kedua itu di Nigeria ini mie instan sering dikemas dalam bentuk kantong yang lebih besar. Kemasan ini memungkinkan konsumen untuk membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Yang ketiga itu ada menggunakan bahasa dan simbol-simbol lokal dalam komunikasi dan pemasaran untuk lebih dekat dengan konsumen. Yang keempat ini menetapkan harga yang kompetitif dan terjangkau. Yang kelima ini, Indomie memutuskan bahwa produk mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan makanan yang ditetapkan oleh otoritas Nigeria. Next. Selanjutnya, strategi adaptasi. Yang pertama ada modifikasi produk. Hal ini melibatkan fitur dan fungsionalitas, sesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan lokal. Yang kedua, desain dan kemasan. Pertimbangkan faktor budaya, estetika, dan preferensi bahasa. Kemudian, standar dan regulasi. Pastikan produk memenuhi standar dan regulasi yang berlaku di pasar. Yang kedua, dari branding. Rebranding ini melibatkan proses penciptaan nama dan merek dan logo yang baru yang sesuai dengan pasar lokal, pesan pemasaran sesuaikan dengan pesan pemasaran dan pencitraan merek agar sesuai dengan nilai, aspirasi, dan gaya hidup konsumen lokal. Kemudian yang ketiga ada pricing strategi. Untuk penetapan pricing strategi, perusahaan perlu melakukan riset pasar untuk menentukan harga yang wajar dengan mempertimbangkan faktor biaya produksi, distribusi, dan pajak di pasar lokal, permintaan dan daya beli konsumen, serta persaingan di pasar lokal untuk menentukan harga yang kompetitif. Kemudian yang keempat ada distribusi dan promosi. Untuk distribusi dan promosi harus disesuaikan juga dengan karakteristik pasar lokal. Untuk saluran distribusi bisa dari toko retail tradisional, platform e-commerce, atau kemitraan dengan distributor lokal. Dan strategi promosi sesuaikan dengan preferensi lokal, bisa iklan televisi, media sosial, pemasaran influencer, atau acara promosi. Kemudian layanan pelanggan, berikan layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi dalam bahasa lokal. Selanjutnya kita masuk ke tantangan dari adaptasi produk. Jadi perusahaan pasti mengalami beberapa tantangan pada adaptasi produk. Yang pertama itu ada memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan yang terus berkembang, di mana pasar dan preferensi pelanggan ini berubah seiring waktu dengan cepat, sehingga perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan beradaptasi dengan tren baru secara kompetitif. Lalu yang kedua itu ada menyeimbangkan antara kebutuhan pelanggan dan batasan teknis dan logistik, di mana perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuan teknis dan logistiknya ketika menghadapi adaptasi produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada mengelola perubahan dengan efektif, di mana adaptasi produk ini juga sering melibatkan perubahan pada proses, sistem, juga budaya perusahaan. Kemudian yang keempat ada menavigasi landscape regulasi yang kompleks, di mana regulasi ini dapat bervariasi di berbagai negara, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa produknya ini memenuhi semua peraturan yang ada. Lalu yang terakhir itu ada bersaing dengan pesaing yang gesit, di mana dalam pasar yang kompetitif pasti ada perusahaan yang bersaing juga dengan perusahaan kita, sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat agar selangkah lebih maju dari pesaingnya. Next. Selanjutnya ada beberapa tips sukses untuk adaptasi produk. Yang pertama itu ada pahami pasar dan pelanggan Anda. Yang kedua ada libatkan pelanggan dalam proses. Lalu yang ketiga ada fokus pada nilai. Lalu yang keempat ada berkomunikasi secara efektif. Yang kelima kelola perubahan dengan cermat. Yang keenam ukur dan ulangi. Yang ketujuh membangun budaya inovasi. Dan yang terakhir memanfaatkan teknologi. Next. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi dengan adaptasi yang tepat, perusahaan dapat memperluas pasar, meningkatkan daya tarik produk, serta membangun hubungan lebih baik dengan konsumen lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi untuk sukses, perusahaan ini harus mempertimbangkan perbedaan budaya, hukum dan regulasi, iklim dan geografi, serta kondisi ekonomi di pasar sasaran. Jadi contoh keberhasilan adaptasi produk adalah Indomie yang menyesuaikan rasa, kemasan, dan strategi pemasaran untuk pasar Nigeria. Adaptasi produk ini membutuhkan pemahaman pasar yang mendalam, inovasi berkelanjutan, dan pengelolaan perubahan yang efektif. Selain itu, perusahaan perlu berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan dan memanfaatkan teknologi untuk menghadapi tantangan dan mempercepat adaptasi di era digital. Next.
Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.